Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Basis di channel Cahaya Hati, channel yang mempelajari tentang ilmu ajaran agama, ilmu ajaran rohani, dan ilmu ajaran berketuhanan. Salam rahayu, salam sejahtera, salam kebajikan, salam damai, dan salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Lama sudah kami tidak berjumpa pada seluruh pemirsa di seluruh Nusantara, berkenaan dengan kami sedang mengadakan kegiatan ubudiyah, yaitu mengerjakan lahan untuk surau di daerah Rumpin, Desa Malapar, Bogor. Saudara-saudaraku yang beriman di seluruh Nusantara, kesempatan kali ini kami coba akan mengungkap gambaran tentang bangkitnya rohani, kemudian berakhirnya jasmani membungkus rohani, atau kiamat, mengkiamatkan dunia, kemudian membangkitkan rohani, hari kebangkitan. Hal ini disebut dengan baiat. Baiat itu adalah aktivasi rohani, menghidupkan rohani, membangkitkan rohani, menghubungkan rohani lewat guru rohani terhubung dengan sang maha rohani, sang pemilik rohani. Seperti itu. Asal muasal rohani dari sumbernya kembali terhubung. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Qiyam, bangun, bangkit, berdiri, sholat, itulah yang disebut bangkitnya rohani. Akhirnya daripada suatu kehidupan dunia jasmani sebagai tanda membungkus rohani atau alam kubur. Dan jasmani itu diibaratkan gambaran alam kubur di dalam rohani. Itulah kita harus bangkit dari alam kubur, dan alam kubur pada diri kita itulah jasmani. Harus diketahui, ini ilmu yang sangat penting yang harus kita ketahui untuk seluruh umat manusia sedunia, sehingga gambaran tentang bangkitnya hari kebangkitan, berakhirnya hari terakhir atau kiamat, itu sebetulnya adalah suatu narasi-narasi yang disampaikan, yang menjadi kenyataan di dunia. Dan itu harus kita alami dan harus praktek, saudara-saudaraku. Hal ini berkenaan dengan kami di Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan, Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, yang mempelajari tentang ilmu rohani, ilmu akhirat yang mewujud ke dunia. Seperti itu. Nah, memang saudara-saudaraku, ilmu ini adalah ilmu yang langka, ilmu yang lama terpendam, sehingga di zaman akhir ini ilmu ini sangat sedikit sekali diketahui oleh manusia sedunia. Karena ini ilmu jika tidak bisa diilmiahkan, maka akan berakibat fatal. Nah, disinilah kita perlu memahami bahwa untuk mengetahui tentang alam akhirat di mana bersemayamnya rohani, itu harus kita mengetahui dan belajar ilmu rohani lewat guru rohani. Dan itulah ilmu yang sebenar-benarnya ilmu. Ilmu rohani adalah ilmu kodim dari Sang Maha Kodim yang dibawa oleh utusan yang kodim. Di surat An-Nisa
ayat 59 telah dijelaskan. Atiullah, atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, taatilah Allah, itulah sang pemilik rohani, sang maha kekal, sang maha qadim. Atiur rasul, taatlah pada rasul, adalah utusan yang datang dari sisi Allah, bagian unsur Allah Ta'ala itu sendiri yang kekal pula di alam yang rahasia. Jika ati Allah atau taatlah pada Allah dan Allah sendiri sang pencipta berada di alam maha akhirat, maka ati rasul, yaitu taat pada rasul, utusan Tuhan, utusan Allah, itu alamnya akhirat. Wa ulil amri minkum adalah utusan yang di dunia, pemimpin yang di dunia, pembimbing yang di dunia, wujudnya manusia. Nah, itulah pembimbing, itulah pemimpin di dunia, dan itu sifatnya relatif karena jasmani, ya, manusia. Nah, disinilah ilmu tarekatullah mengajarkan tentang metodologi, ya, tarekatullah yang menjelaskan tentang bai'atullah, bai'at mutu qabla anta mutu, ya, bangun dari jasmani yang membungkus rohani. Jadi, penutup daripada rohani adalah jasmani di dunia ini, artinya itu alam kubur, maka rohani harus bangkit. Nah, bangkitnya rohani namanya hari kebangkitan. Berakhirnya hari di mana jasmani itu membungkus rohani, seperti itu saudara-saudara. Itulah hari terakhir, hari kiamat. Harus berani mengiamatkan jasmani atau dunia ini, kemudian bangkit, maka membangkitkan rohani. Nah, kondisi seperti itu, ya, hal seperti itu adalah praktek dari baiat. Nah, di zaman terdahulu ilmu ini sudah dijalankan, dipraktekkan oleh seluruh utusan-utusan Tuhan di dunia, yaitu oleh ulil amri minkum. Nah, tadi ati Allah, ati rasul, ulil amri minkum, itulah sistem kerasulan, itulah sistem beragama, ya. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, tidak mungkin langsung ke dunia. Dia memakai sistem wasilah, sistem kerasulan, ya, yang sampai ke dunia. Analogikanya, ilmiahnya, matahari tidak mungkin sampai ke bumi, bisa hancur bumi ini. Maka matahari yang sampai ke bumi adalah sinarnya, seperti itu. Nah, itulah sistem, ya. Ati Allah, ati rasul, ulil amri minkum, itu sistem. Allah, utusannya di dunia. Utusan tadi, rasul di dunia dibungkus oleh yang wujud, karena sifatnya wujud ternyata, seperti itu. Nah, maka harus mencari ilmu rohani lewat guru rohani sebagai wasilah, seperti itu. Nah, setiap ulil amrinkum, setiap utusan itu mengajarkan teknik daripada kebangkitan rohani. Bangkitnya rohani namanya baiat, aktivasi rohani, menghubungkan rohani, seperti itu. Rohani ini harus dibangkitkan, dihubungkan pada jasmani, ya, bukan akal. Akal itu gelombang dunia, ya. Cara ibadah apapun kalau tidak dengan rohani, hanya pakai akal, itu namanya akal-akalan, khayalita, seolah-olah seakan-akan, saudara-saudara. Dan ini sangat fatal, dimana selama ini, termasuk saya sendiri pribadi, selama 53 tahun saya menggunakan akaliah,
ya gelombang dunia, seolah-olah itu rohani, padahal belum. Sebelum dibaiat, sebelum berbaiat, rohani itu tidak mungkin akan bangkit karena belum ditanamkan nur iman dan nur kitab, dihubungkan sama ditanamkan. Kutiupkan sebagian rohku maka bersujudlah. Nah itu penanaman. Maka kita manusia di dunia harus mengulangi lagi hal seperti itu. Namanya baiat. Tanpa berbaiat tidak mungkin manusia bisa terhubung dengan Tuhan Sang Maha Rohani. Karena mengaktifasi rohani itu lewatnya baiat mutu qobla anta mutu, saudara-saudara ya. Jadi manusia ini jasmani itu dunia, unsurnya tanah. Rohani dibungkus oleh jasmani, akhirnya terkubur. Nah, kuburan atau terkubur, alam kubur itu rohani terbungkus jasmani. Maka harus bangkit rohaninya. Aktivasi namanya baiat, kebangkitan, hari kebangkitan, berakhirnya ya kemelekatan jasmani, rohani ya bangkit menghilangkan kemelekatan jasmani atau kemelekatan dunia seperti itu. Nah, pahami ya, jasmani itu dari unsur tanah, rohani dari unsur persifatan Tuhan, rahasia Tuhan yang kekal. Nah, badan kita atau kita ini sebagai manusia ya rohani yang terbungkus jasmani itu namanya alam kubur. Ya, harus bangkit seperti itu. Namanya aktivasi rohani baiat seperti itu. Itu alam kubur, haram kebangkitan. Harus bangkit saudara-saudaraku rohaninya. Tanpa baiat tidak mungkin manusia bisa terhubung dengan Tuhan lewat utusannya tadi itu ati Rasul yang qadim wa ulil amri itu melewat wasilah manusia yang dipakai sebagai alat. Nabi Adam manusia dipakai sebagai alat, Nabi Idris, Nabi Isis, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya, para nabi sampai dengan Nabi Muhammad dan pewarisnya al ulama warasatul anbiya. Semua itu disebutkan ulil amri minkum. Ya, pemimpin ya manusia, wujudnya manusia. Ya, rasul bukan manusia. Pahami ya? Rasul bukan manusia, sebab rasul artinya utusan. Utusan datang dari yang mengutus. Jika ini tentang Tuhan, utusan dari sang yang mengutus berarti unsur Tuhan. Dia jika Tuhan itu gaib, maka rasul pun gaib. Di dunia baru ya dibungkus oleh jasmani sesuatu yang wujud, maka sifatnya wujud. Nah, ati Allah, ati Rasul wa ulil amri minkum itu sama dengan kalau dari bawah sebutannya wujud kidam bako ya, atau alif lam mim. Itu ulil amri minkum adalah mim yang membawa ilmu kalam qadim yang di Al-Quran disebut. Itulah ya petunjuk bagi orang-orang yang beriman, hudal lil muttaqin seperti itu. Jadi alif lam mim ya berkaitan dengan surat An-Nisa 59. Jadi pakailah Al-Quran, jangan jadi pendusta Al-Quran, saudara-saudaraku. Mohon maaf pada tokoh-tokoh agama khususnya umat muslim, tokoh agama Islam. Jadi kitab suci jangan hanya dibaca saja, didalami. Nah, tidak mungkin terbaca kitab Al-Quran itu karena itu kalam qadim. Ya, harus dibaca dengan unsur qadim, maka harus berbaiat. Tanpa baiat tidak bisa membaca kitab qadim. Nah, kitab suci Al-Quran yang qadim seperti itu. Ya, saudara-saudaraku, inilah penjelasan tentang bangkitnya rohani, ya, berakhirnya meninggalkan jasmani, ya, hari terakhir atau hari kiamat, mengiamatkan jasmani
menghidupkan rohani yang disebut baiat. Baiat mutu qabla anta mutu. Ini tentang sekolah tinggi ilmu ketuhanan, majelis dzikir tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara atau tarekat Kodim, tarekat arwah. Satu-satunya tarekat yang mengajarkan ilmu mutlak yang waris. Ya, seperti itu. Jika tidak ketemu ilmu ini di majelis ini dan praktek tentang ilmu rohani, ilmu kodim, ya tidak akan mungkin kita bisa sampai pada Tuhan. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami maaf. Jika ini ilmu, ini kebenaran, ini adalah ilmu guru, ini kebenaran guru. Kami hanya belajar, kami hanya murid. Kami tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Kami sangat berterima kasih pada guru yang telah memimpin kami dalam praktek ilmu kodim, ilmu rohani. Carilah wasilah, carilah ulil amri minkum, carilah al ulama warasatul anbiya. Dialah wali yang mursyid di zaman ini yang akan membimbing, yang memimpin umat seluruh dunia untuk bisa kembali kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sekarang juga. Dan itulah yang disebut sholat. Salam rahayu, salam sejahtera, salam damai, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Billahi anta maksudi wa ridha ka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.